6 Juni 1901, sang penyambung lidah rakyat Soekarno, tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, lahir. Di balik sosok pemimpin karismatik ini, tersimpan kisah kelahiran dan asal-usul keluarga yang syarat makna historis, budaya, bahkan spiritual. Kelahiran Soekarno pada awal abad ke-20 menjadi titik mula perjalanan panjang seorang tokoh yang kelak dikenal sebagai Putra Sang Fajar. Soekarno lahir di Surabaya, tepatnya di Pandean, yang saat itu bagian dari Kampung Peneleh. Pada hari kelahirannya, Gunung Kelut yang tak jauh dari lokasi kelahiran Soekarno meletus hebat. Hingga dalam sebuah biografi dinarasikan bahwa meletusnya Gunung Kelut adalah penyambutan terhadap bayi Soekarno. Meskipun dikelilingi oleh simbol-simbol besar, kelahiran Soekarno berlangsung dalam kondisi yang sangat sederhana. Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Sang ayah adalah keturunan bangsawan Jawa, berasal dari garis keturunan Sultan Kediri. Sedangkan sang ibu, Idayu, adalah perempuan Bali dari kasta Brahmana. Idayu dikenal sebagai sosok ibu yang religius dan sangat mempengaruhi spiritualitas Soekarno. Ia sering membacakan kisah Mahabharata menjelang tidur. Ketika Soekarno berangkat ke Surabaya untuk bersekolah dan tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, sang ibu juga melakukan ritual tradisional Bali untuk memberinya restu, hingga menyebutnya Putra Sang Fajar. Julukan itulah Putra Sang Fajar, kemudian melekat dan dikenal hingga saat ini. Tak banyak yang tahu bahwa Soekarno kecil lahir dengan nama Kusno. Soekarno bercerita saat ia lahir, sang ayah, Sukemi, tak mampu memanggil dukun beranak. Kelahiran Kusno hanya dibantu seorang lelaki yang sudah tua. Saat berusia 6 tahun, Soekarno yang saat itu masih bernama Kusno pindah dengan keluarganya ke Mojokerto. Soekarno pun pernah bercerita kala itu keluarganya hidup melarat dan sering makan ubi kayu hingga jagung yang ditumbuk dengan bahan makanan lain. Terkadang sang ibu hanya bisa membeli padi lalu menumbuknya sampai menjadi beras untuk dimakan. Rumah yang mereka tempati juga terletak di tanah yang rendah dekat sungai kecil. Jika hujan, air akan meluap dan membanjiri rumah. Dari Desember hingga April, pekarangan mereka selalu basah. Air tergenang mengandung sampah dan juga lumpur, hingga Kusno kecil kala itu terkena penyakit tifus dan mulai sakit-sakitan. Saat berusia 11 tahun, Kusno kecil pernah sakit selama 2,5 bulan lamanya. Selama itu pula, sang ayah menjaga Kusno dengan berbaring di atas lantai semen yang lembab, beralaskan tikar yang tipis dan telah usang. Ia tidur tepat di bawah tempat tidur Kusno yang terbuat dari bambu dan menjaga anak laki-lakinya itu. Karena berbagai sakit yang kemudian diderita inilah, nama Kusno kemudian menjadi Karno atau Soekarno yang terinspirasi dari kisah Mahabharata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.